Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan penyelesaian untuk lembar kerja 2. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ke-6 yang berjudul text editor. Nah, di text editor ini, kita disuruh untuk menyelesaikan beberapa instruksi-instruksi. Kemudian, kita akan mengimplementasikan instruksi tersebut pada sistem operasi yang sebelumnya kita install, yaitu sistem operasi Linux Debian 13. Nah, di sini kita akan masuk ke instruksi yang pertama, teman-teman langsung saja. Di sini yang pertama, kita disuruh untuk membuat file ekstensi HTML, di mana isinya menggambarkan profil pribadi. Nah, kita langsung saja masuk ke sistem operasinya. Sebelumnya, di sini saya sudah membuat untuk file HTML-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat untuk file profil HTML-nya. Kita akan coba lihat isinya bagaimana, teman-teman. Kita perbesar. Nah, di sini sudah ada sebuah file HTML yang isinya profil seseorang yang bernama Malik. Kemudian di sini lengkap dengan tentang keahlian dan lain-lainnya, teman-teman. Oke, kita perkecil lagi. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke instruksi kedua. Di instruksi kedua, kita disuruh untuk mengedit profil tersebut dengan menambahkan gelar pada nama profil dan merubah hobi profil jika ada. Nah, karena di sana tadi cuma ada nama ya teman-teman, maka kita akan menambahkan gelar pada namanya. Nah, untuk perintahnya di sini kita ketikkan nano, kemudian file yang akan kita edit. Nah, oke. Kita masuk dulu ke terminal, teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Kita masuk ke super user. Passwordnya 123. Kemudian ke directory download, teman-teman. Change directory download. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah masuk, kita akan ketikkan nano, kemudian masukkan file yang tadi yaitu profile.html. Kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk mengedit file tersebut. Nah, sekarang kita akan mengeditnya, namanya teman-teman menjadi ditambahkan gelar, teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita akan melaksanakan perintah where is terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik Ctrl, tanda panah ke atas itu artinya Ctrl, dan juga F. Nah, where is ini fungsinya untuk mencari kalimat apa yang akan kita edit. Nah, karena kita akan mengedit namanya itu Malik, teman-teman. Kita ketikkan di sini, kemudian kita enter. Nah, di sini ketemu teman-teman yang namanya Malik atau kalimat Malik, seperti itu. Kemudian kita akan ganti. Nah, menggantinya bagaimana? Kita masuk ke perintah replace. Caranya klik Ctrl dan juga garis miring. Nah, kita akan replace Malik, kemudian enter lagi. Nah, replace dengan apa? Replace dengan Malik, kemudian tambahkan gelar. Misalkan saya tambahkan gelarnya itu SPD. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik all, teman-teman, agar semuanya berubah. Yang namanya Malik atau kalimat Malik yang ada pada codingan ini terubah semua. Kita klik A. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Di sini sudah terganti yang sebelumnya Malik saja menjadi Malik SPD. Kemudian kita akan simpan, teman-teman, codingan ini ke file yang tadi. Caranya kita klik Ctrl, kemudian klik O, teman-teman, yang write out ini. Ctrl O. Nah, kemudian kita simpan di sini, teman-teman, di profile dan HTML tadi. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita klik exit saja. Seperti ini. Nah, kita akan coba cek lagi. Sebagai perbandingan, kita lihat lagi ke file. Kemudian kita akan coba cek lagi. Apakah sudah berubah atau belum. Nah, sebelumnya di sini namanya Malik saja.
Karena memang sebelum kita edit namanya itu Malik. Kemudian setelah kita edit, kita tambahkan gelar, namanya berubah menjadi Malik SPD seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengedit namanya ya, teman-teman, seperti yang diperintahkan di lembar kerja tadi. Selanjutnya, kita langsung ke yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini kita mencoba untuk membaca file tersebut dengan perintah cat. Oke, kita langsung praktikkan saja. Di sini kita Ctrl L dulu biar bersih. Nah, kemudian kita ketikkan cat, terus ketikkan lagi profil yang akan kita lihat tadi, yaitu profile.html. Kemudian kita enter. Nah, di sini tertera, teman-teman, codingan-codingan tadi. Nah, apa sih bedanya cat dengan nano? Nah, untuk nano itu berfungsi untuk mengedit, teman-teman, bisa kita edit. Sedangkan untuk cat ini, kita hanya bisa untuk melihat isi codingannya saja, teman-teman. Jadi tidak bisa untuk diedit, jadi hanya bisa untuk dilihat saja, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat yaitu di sini kita diperintahkan untuk mencoba membaca file tersebut dengan perintah head. Nah, head ini berfungsi untuk menampilkan bagian awal atau paling atas dari sebuah file teks. Secara default, jika dijalankan tanpa parameter tambahan, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Nah, untuk perintahnya di sini kita ketikkan head, kemudian file yang akan kita lihat. Oke, kita akan coba. Kita ketikkan head, kemudian file yang akan kita lihat yaitu profile.html tadi. Kita enter. Nah, di sini langsung muncul 10 baris pertama yang ada pada teks tersebut atau codingan tadi ya, teman-teman. Seperti itu. Sama ya, seperti pada lembar kerja. Selanjutnya, setelah head, yang kelima di sini kita disuruh untuk mencoba baca file tersebut dengan perintah tel. Nah, perintah tel ini berfungsi untuk menampilkan bagian akhir paling bawah dari sebuah file. Secara default akan menampilkan 10 baris terakhir. Nah, jika head itu menampilkan 10 baris pertama, sedangkan tel menampilkan 10 baris terakhir. Nah, kita akan langsung coba, teman-teman. Di sini kita ketikkan tel, kemudian masukkan nama file tadi. Kita enter. Nah, di sini langsung muncul 10 baris terakhir dari hasil codingan tadi atau dari codingan file tersebut seperti itu. Selanjutnya, yang keenam di sini kita disuruh untuk membaca file tersebut dengan perintah head min n kemudian 5. Nah, untuk apa sih bedanya dengan head biasa? Nah, di head min n 5 ini menampilkan secara spesifik baris pertama dari sebuah file. Kita bisa mengganti angka 5 dengan jumlah baris berapapun yang kita butuhkan. Misalnya head min n 20 atau 30 atau 10 itu bisa ya, teman-teman. Nah, kita akan langsung coba saja. Di sini Ctrl L. Nah, kita akan coba langsung di sini perintahkan head min n kemudian 5. Kita enter. Maaf, teman-teman. Nah, head min n, kita ketikkan nama filenya, tadi lupa. Kita enter. Nah, di sini langsung tertera 5 baris awal dari codingan tadi, atau codingan file profile.html ini. Oke, selanjutnya, di sini, yang ketujuh, di sini kita disuruh untuk mencoba baca file tersebut dengan perintah tel min f. Nah, untuk tel min f ini, menampilkan baris terakhir file, dan akan terus memantaunya secara real time. Nah, huruf F itu singkatan dari follow. Nah, jadi kita akan mencoba yang tel min F ini. Kita langsung ketikkan aja tel min F. Kemudian kita jangan lupa masukkan untuk file yang akan kita lihat, yaitu profile.html. Kita enter. Nah, untuk file min F ini akan terus tertampil, teman-teman. File-file yang terbarunya, teman-teman. Misalkan kita menambahkan sesuatu atau menambahkan apapun yang baru itu, nah akan terlihat jika kita
menginstruksikan atau melihat file tersebut dengan perintah tail minf seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya. Nah, untuk perintah 8 di sini kita disuruh untuk mencoba membaca file tersebut dengan perintah more. Nah, untuk more ini digunakan untuk membaca isi file yang sangat panjang, satu layar demi satu layar. Kita menekan tombol spasi untuk pindah ke halaman selanjutnya. Nah, kita akan coba teman-teman di sini. Kita ketikkan more, kemudian ketikkan lagi untuk filenya kita enter. Nah, seperti penjelasan tadi, di sini kita bisa melihat lebih banyak lagi dengan menekan spasi. Nah, kita akan coba tekan spasi. Nih. Panjang ya teman-teman, seperti yang ada pada penjelasan tadi, bahwa more ini memang menampilkan secara panjang atau banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke perintah yang ke-9. Nah, di perintah 9 ini, kita disuruh untuk membaca file dengan perintah less. Nah, perintah less ini perintah yang memungkinkan kita membaca file teks per layar dan kita bisa gulir ke bawah maupun ke atas. Nah, yang more tadi kita harus menekan spasi, teman-teman. Sedangkan yang less ini kita bisa bebas menggulir ke atas dan maupun ke bawah. Nah, kita akan coba, teman-teman. Kita ketikkan less, kemudian nama file tadi. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, tuh, kita bisa menggulir ke atas maupun ke bawah. Jadi bebas ya teman-teman, sedangkan yang more tadi kita hanya bisa melihat ke bawah dengan menekan spasi seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin keluar dari les ini, kita klik key atau huruf Q, teman-teman. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada yang perintah ke-10. Nah, ke-10 ini kita disuruh untuk menyimpan output normal atau stdout ke file baru dengan menambahkan tanda panah ya teman-teman, dengan nama file, data, kemudian nama kita, .txt. Nah, jadi untuk apa sih tanda ini? Nah, tanda panah kanan ini mengarahkan atau menambahkan teks stdout ke dalam sebuah file. Nah, jadi teman-teman, apa sih itu stdout? Nah, sebenarnya ada 3 teman-teman yang namanya. Itu stdin, kemudian ada stdout, dan juga stdr. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, untuk stdin adalah perintah yang biasanya kita perintahkan, teman-teman, yang kita ketik. Nah, itu adalah namanya stdin. Kemudian, jika perintah tersebut benar dan keluar hasilnya, nah hasilnya tersebut itu yang dinamakan stdout. Kemudian, ada juga yang namanya stdr. Nah, stdr itu adalah jika kita mengkonfigurasi stdin, kemudian salah dan terjadi error, nah itu yang dinamakan stdr. Nah, yang berarti di sini kita akan menyimpan output atau stdout dari sebuah stdin ke dalam sebuah file dengan nama filenya yaitu data, kemudian nama kita .txt. Oke, kita akan langsung perintahkan teman-teman. Di sini kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Kita ketikkan touch, kemudian nama filenya itu tadi itu data, min, nama kita, di sini nama saya Lutfi, kita ketikkan aja, kemudian .txt. Nah, seperti ini, kita enter, kemudian kita ls lagi. Nah, sebelumnya itu txt menjadi txt. Oke, kita akan langsung saja untuk memasukkan stdout-nya ke dalam sebuah file tadi atau file yang kita buat tadi. Nah, misalkan kita konfigurasi di sini, kita lihat lagi ke LK, kita konfigurasi untuk stdin atau perintah head. Kemudian kita memasukkan stdout tersebut atau hasil dari head tersebut ke dalam data tadi. Oke, kita akan coba ketikkan head, kemudian profile ya teman-teman, yang akan kita buka, kemudian kita kasih tanda panah kanan. Nah, kemudian kita masukkan ke data yang kita buat tadi atau nama file yang kita buat tadi. Kita enter. Nah, biasanya akan langsung tertera teman-teman untuk hasil head ini. Tapi kenapa di sini tidak ada? Karena kita memasukkan hasil tersebut ke dalam file ini teman-teman. Nah, kita akan coba buktikan teman-teman. Kita akan cek isi dari data min Lutfi tadi. Caranya kita
ketik cat, kemudian kita ketikkan nama filenya, data-min.lutfi, kemudian .txt. Kita enter. Nah, di sini langsung keluar teman-teman. Nah, hasil ini adalah hasil dari perintah head, kemudian profile.html ini. Seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya itu dimasukkan ke dalam file data-min.lutfi. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, di sini ada yang ke-11. Nah, yang ke-11 ini menambahkan output tanpa menimpa file sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya itu tanda panahnya hanya 1. Sekarang bertambah menjadi 2. Nah, tanda panah 2 ini artinya mengarahkan atau menambahkan teks stdout ke dalam file, tetapi menambahkan datanya di baris paling bawah. Oke, kita akan langsung praktekkan teman-teman. Di sini juga ada penjelasan tanpa menimpa. Nah, apa sih maksudnya tanpa menimpa? Nah, kita akan coba praktekkan di sini teman-teman. Misalkan kita konfigurasi perintah lain, misalkan tell min_f. Misalkan tell min_f. Kemudian profile.html, kemudian kita tanda panah lagi teman-teman, dan kita masukkan lagi ke dalam data Lutfi tadi. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita Ctrl C. Nah, di sini kita akan lihat teman-teman untuk hasil dari data Lutfi tadi. Kita enter. Nah, di sini si isi dari head tadi yang kita telah masukkan sebelumnya, yang ini hilang teman-teman, tertimpa dengan perintah baru yaitu tell min_f. Jadi isi dari head yang tadi itu tertimpa oleh perintah tell min_f. Nah, fungsi dari tanda panah 2 tadi yaitu tidak menimpanya teman-teman, atau hanya menambahkan file tersebut kemudian ditambahkan di baris paling bawah. Nah, kita akan coba masukkan lagi yang head tadi teman-teman. Nah, kita enter. Kemudian di sini untuk perintahnya kita disuruh untuk memerintahkan tell teman-teman. Oke, kita akan perintahkan tell. Kemudian profile. Nah, kita tambahkan tanda panahnya 2. Kemudian masukkan lagi ke data Lutfi. Kita enter. Kemudian kita akan coba lihat ke isi data Lutfi tadi. Kita ketik cat. Kemudian data lutfi.txt. Nah, di sini dari dari sini sampai sini itu hasil dari head. Kemudian dari style ke bawah itu hasil dari tail. Seperti itu. Jadi tidak tertumpuk, tapi ditambahkan di bagian bawah dari isi file sebelumnya. Jadi ditambahkan teman-teman untuk file barunya, tidak ditumpuk seperti tanda panah yang pertama tadi. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan text editor ini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.